Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hunzai Fadil Hanaf dari kelas Mekanika Flida D, NRP 023 19 102. Di sini akan mempresentasikan tentang analisis diferensial pada fluida bergerak. Langsung aja ke materinya. Sebelumnya masuk ke introduction. Pertama itu ada sebelumnya di bab sebelumnya itu kan kita mempelajari tentang conservation mass itu kan dengan kontrol volume, ya kan? Di kontrol volume yang ada di sebentar. Dengan kontrol volume yang ada di sini nih. Kayak kita analisisnya itu kayak bidang 2D, dua dimensi, dimana tidak mempengaruhi, tidak memperhatikan tentang bagian bidang mana saja yang terkena imbas dari fluida tersebut. Nah, dalam bab ini itu akan ditambahkan nanti gimana analisisnya kepada fluida bergerak pada bidang spesifik itu. Bentuknya nggak persegi biasa atau kotak biasa atau segitiga dan semacamnya, tapi ada bentuknya, punya persamaan sendiri, dan nanti akan dikenakan persamaan diferensial untuk mengaplikasikan force dari fluidnya atau dari psi-nya nanti akan masuk. Langsung aja ke tahap berikutnya. Yang pertama akan diperkenalkan namanya Reynolds Transport Theorem, dimana ini sudah ada di bab sebelumnya, cuma sempat ke skip dalam pelajarannya. Dimana di sini dikatakan bahwa net change net rate change of mass, jadi apa ya nama perubahan massa dalam kontrol volume itu sama dengan apa namanya jumlah dari mass flow masuk dikurang jumlah dari mass flow keluar, dimana integral dari kontrol volume dikali del rho per del t dv, ini net rate change of mass dari kontrol volume. Sigma in m dot ini adalah net flow nya, sigma out m dot ini adalah net flow juga tapi yang buatnya keluar. Lanjut ke berikutnya. Nah, ini penurunan menggunakan divergence theorem, dimana menggunakan apa namanya Gauss equation. Di sini ada integral nabla G dV sama dengan integral dari luas lingkaran G dikali G normal dA, di mana G itu adalah vektor bebas, vektor apa aja, dan perbedaannya direpresentasikan atas nabla G, ya. Nah, di sini lanjut lagi diturunkan ketika apa namanya? Ini kan menggunakan persamaan sebelumnya, persamaan apa namanya? Dari uh, uh, Reynolds Transport Theorem, cuma yang sebelumnya, ini yang sebelum diturunkan. Kan kalau misalnya yang tadi kan ini udah diturunkan kan. Sigma in m dotnya sama sigma m out itu sebenarnya ini dari control surface kali rho v garis normal dA. Ini kan sebelah kiri sama nih persis. Oh, ini kurang tulis CV. Ini kontrol volume ya. Nah gitu pokoknya. Dimana kita aplikasikan vektor G-nya ke rho V aksen V, di sini adalah kecepatan. Kenapa? Karena vektor G ini terserah vektor apa aja asal bentuknya vektor gitu. Makanya masukkan ke sini mendapatkan persamaan ini minus integral kontrol volume del rho per del t dv sama dengan integral dari kontrol volume nabla dari perubahan dari rho vektor v kali dv di sini buat volume. Tidak mempedulikan bentuk dan besarnya persamaan daripada integral daripada fungsi integral tersebut itu sama dengan 0, membuat hal tersebut menjadi persamaan kontinuitas dari persamaan yang tadi dari RTT. Nah, ini kalau differentiationnya menggunakan infinitesimal contour volume, di mana kan kalau tadi kan ini kan berbentuk seperti contour volume itu kayak spesifik gitu, besar, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi spesifik. Nah, kalau ini menggunakan infinitesimal tuh diperkecil gitu, dia tidak sebesar yang sebelumnya, dimana di sini didefinisikan menggunakan Deret Taylor, cuma ini disederhanakan sama dengan sederhanakan masing-masing phase itu disederhanakan menjadi rho, u, v sama v ini adalah kecepatan pada sumbu-sumbu aksis masing-masing gitu. Kalau itu ada di sumbu x, v ada di sumbu y, z itu ada di sumbu
W itu di sumbu Z gitu. U buat sumbu X, V buat Y, W buat Z gitu. Dimana rho kali U kecepatannya ditambah del rho U per del X kali dx per 2. Sebenarnya ini ada lagi lanjutannya, cuma gara-gara ini adalah pemersingkat penyederhanaan, jadi dibatasin sampai sini karena makin ke kanan tuh angkanya makin kecil dari Taylor. Dimana bisa disimpulkan kalau misalnya dari persamaan ini integral dari kontravolume del rho per del T dv persamaan tadi bisa diasumsikan sebagai del rho per del T kali fungsi dx, dy, dan dz-nya. Oke. Nah, oke, lanjut ke selanjutnya. Di sini ada suatu gambar, digambarkan bahwa kontravolume di sini itu ya ini sebagai kotak ini, di mana kotak ini titik merah yang di tengah-tengah ini adalah mewakili titik pusat dari masing-masing surface, ya kan? Di sini sigma m in-nya diibaratkan menggunakan persamaan tadi, ini yang ini di sini, rate of change mass within the contravolume, dimana sebentar. Nah, dimana sigma mass flow rate dari in-nya itu sama dengan rho u dikurangi del rho u per del x dikali dx per 2. Itu juga di sini diibaratkan bahwa yang mass flow in itu ada dari sini, bisa lihat dari panah-panahnya, dari bawah ya, dari kiri sama dari belakang ya. Dimana yang di bawah itu ada ini rho v min del rho v dy min del rho v per del y kali dy per 2 di sini. Dan ini yang buat yang belakang, ini yang buat yang sebelah kiri. Ini yang sigma m ini, dimana sigma m outnya, mass flow outnya itu kebalikannya, ada di kanan, atas sama depan ya, W, V, sama U. Jadi masing-masing mewakili sumbu X, Y, dan Z. Maka habis itu di substitute ke persamaan sebelumnya, RTT dimasukin ke persamaan tadi, dimana integral dari kontravolume del rho per del T dv sama dengan del rho per del T dx dy dz, sama dengan ini yang tadi atasnya dijadiin ke bawah, ini jadi naik sedikit sama aja. Nah, langsung dimasukin persamaan tadi nih, dimana rho u tadi kan rho u dy dz kan pindah kan, dy dz nya dikalikan di luar, di substitusi di luar. Nah, ini sekarang dikalikan ke dalam, semuanya dikalikan. Terus habis itu kita ketemu beberapa poin yang bisa kita coret, yakni rho u dy dz sama, semua bisa dicoret. Rho v dx dz, rho v dx dz sini sama. Terus ada juga kita turun lagi nih sisanya, minus, ini kan gara-gara ini minus del rho u dx del x per 2. Di sini juga ada minus, dikasih plus, jadi sama. Jadi ini dikurang ini sama ada 2 kan. Makanya di sini ada tanda 2, di mana 2 di sini semuanya bisa dicoret. Menyisakan dx dy dz-nya semua dikeluarin lagi. Kemudian dicoret. Menyisakan yang terakhir adalah del rho per del t sama dengan minus del rho u per del x min del rho v per del y minus del rho w per del z. Menjadikan ini persamaan kontinuitas dalam bidang kartesian. Ya, ini ya persamaannya. Lanjut ke persamaan kontinuitas dalam bidang silindrikal. Ini kalau di bidang silindrikal ini bentuknya seperti ini. R itu adalah vektor R ya, penjumlahan dari vektor X dan Y-nya, dimana R sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. X sama dengan R cos theta, bisa dilihat sini kan gara-gara ini theta, berarti R cos theta, Y R sin theta, theta sama dengan tan min 1 arcus tangen Y per X. Di sini masukin ke persamaan kontinuitas yang tadi, yang ini. Del rho per del T tambah, ini kan del rho U per del X, pokoknya nanti del X diganti R cos theta, kemudian rho U-nya diganti, U-nya diganti sama UR. Nanti ini R-nya masuk ke dalam. Kenapa? Soalnya R-nya berarti berubah.
akan berubah, jadi dia nggak konstan, jadi masuk ke dalam del-nya. Kemudian tambah 1 per R del rho U theta per del theta, tambah del rho U Z per del Z sama dengan 0, sesuai dengan persamaan kontinuitas yang tadi. Nah, ini ada contoh, diberikan steady flow, incompressible, nggak bisa ditekan, maksudnya nggak bisa di press. Terus velocity komponennya ada U, V, sama W. U-nya sudah diketahui, V-nya sudah diketahui, tinggal W-nya belum diketahui. Di sini diminta untuk determine the z-axis atau velocity, the z-axis velocity, atau di sini sama dengan W. Komponennya apa? Jawabannya adalah ketika fluid ini incompressible, maka rho-nya itu tidak berubah terhadap satuan waktu, jadi rho-nya tetap gitu. Contohnya, kalau misalnya gas kan compressible nih. Nah, kalau fluid itu incompressible, jadi rho-nya itu tetap per volumenya gitu. Jadi nggak berubah-berubah. Nah, kemudian kita masukin persamaan tadi, persamaan kontinuitas. Kemudian kita dapat ini, del U per del X-nya, ini diturunin ya, del U yang ini. Per del X sama dengan 2X, ini kan diturunin terhadap X ya kan. Jadi 2X pangkat 1, sisanya konstan. Del V per del Y-nya diturunin terhadap Y, berarti ini turunin terhadap Y, berarti X tambah Z. Ya kan, gara-gara Z-nya konstan. Oke. Lanjut ke del W per del Z, ini kita tinggal masukin ke persamaan atasnya. Set. Jadi ini sama ini masukin ke atas, sama dengan 0. Hasilnya menyisakan min 3X min Z. Dimana del W sama dengan minus 2X min Z, sama dengan min 3X min Z, dz. Oke. Lanjut ke bagian akhirnya, W akhirnya ditemukan min 3XZ min Z kuadrat per 2 tambah FXY. Di mana fx-nya di sini adalah konstanta yang kita belum ketahui. Mesti diperlukan equation tambahan untuk mengetahui konstanta tersebut. Nah, ini sebab kedua adalah the stream function di koordinat kartesius, di mana x sama y-nya dijadikan del u per del x tambah del v per del y sama 0. Kemudian komponen u dan v velocity yang tadi, sumbu x dan sumbu y-nya, dikonversikan ke suatu fungsi yang bisa mewakili keduanya gitu. Jadi nggak ribet-ribet lagi mesti del u, del x, del v, del y. Fungsinya itu adalah di sini diwakili oleh psi. Fungsi pintarnya adalah psi. Jadi u sama dengan del psi per del y. Perubahan del psi per del y, sementara v adalah negatif del psi per del x. Nah, di sini pertanyaannya kenapa cuma v-nya yang dikasih negatif? Kenapa nggak u-nya juga negatif? Jadi menurut buku D. Cengel itu perubahan U ini dari kiri ke kanan itu positif, ya kan? Sebentar. Mohon maaf tadi sempat terpotong. Kembali lagi ke materi, dimana kenapa di sini dijabarkan bahwa V-nya adalah negatif, del psi per del X-nya, karena di sumbu X ini adalah negatif gitu. Kalau misalnya tadi kan X itu kan ke sumbu horizontal, Y itu vertikal, ya kan? Di sini di buku Cengel diberikan bahwa sumbu X-nya itu negatif gitu. Di sumbu X horizontal perubahannya itu karena negatif berarti dari kanan ke kiri. Sementara kalau misalnya U-nya itu positif dari bawah ke atas gitu. Oke, lanjut. Sebenarnya ada juga permisalan di buku lain di mana ini juga positif dan ini juga positif gitu. Nggak selalu positif negatif, tergantung buku acuannya. Lanjut ke persamaan selanjutnya adalah persamaan along streamline. Ini persamaan dari function psi-nya. Psi-nya itu selama dia masih streamline itu, di streamline itu konstan. Jadi psi ini mewakili suatu streamline tersebut gitu. Jadi ada psi 1, psi 2, persamaannya konstan gitu. Dia nggak berubah seiring perubahan x gitu atau y. Dimana di sini dimisalkan del psi per del x kali dx tambah del psi per del y kali dy sama dengan 0. Di sini dimasalkan. Oke, ini lanjut, dimana di sini dimasalkan bahwa ini ada suatu kontrol volume di slice dari suatu slice B. Ini ada kontrol volume, ini gaya normal V, ini psi streamline-nya, streamline pertama, ini adalah streamline yang kedua. Ini streamline pertama, ini streamline kedua.
di mana perubahan volume pada slice B itu sebenarnya integral dari vektor dari kecepatannya dikali gaya normalnya dikali integralnya terhadap dA, terhadap area yang ada di B-nya. Disimpulkan lagi ketika kita naikkan, kita integralkan sebelah kirinya, integral B kali D perubahan volume sama dengan ini integral dari psi 1 hingga psi 2 d psi sama dengan psi 1 kurang psi 2. Jadi volume flow rate per unitnya itu sama dengan perubahan dari streamline-nya, psi 1 kurang psi 2. Ini ada contoh problemnya. Ada air di mana air tersedot di bidang sumbu Z menghadap ke dot ya di sini. Kalau crosskan masuk, kalau dot itu keluar. Ini sumbu X, sumbu Y. Di mana flow dari waternya itu dari kiri ke kanan uniform velocity, dia stabil sebesar 1 meter per second. Slot dari lubang itu perpendicular terhadap XY plane, berarti dia di sumbu Z, ya kan, seperti dari saya bilang. Dan sepanjang Z axis ke seluruh channel permukaan, di mana W dari lubang tersebut, slot tersebut adalah 2 meter lebarnya. Di sini kita disuruh mencari volume flow rate pada slot tersebut. Ya, gimana caranya? Pertama kita misalkan tadi pakai del psi sama dengan U. Di sini ada sebenarnya del Y ya. Cuma del Y pindah ke kanan, jadi del psi sama dengan U del Y. Psi-nya adalah 1 meter per second tadi. Flow rate-nya kali 1 meter. Dimana di sini bisa lihat ya, di sumbu dari 0 sampai 1 meter kira-kira lubangnya, karena streamline yang ikut ke kanan nih, seret. Habis itu jadinya 1 meter kuadrat per second. Ini buat psi-nya. Perubahan volume terhadap kecepatan W itu sama dengan psi dividing dikurang psi wall, sama dengan 1 meter kuadrat per second. Ini yang kita udah ketemu, dikurangi 0 sama dengan 1 meter kuadrat per second. Sementara V-nya, perubahan volumenya, kita kalikan lagi sama W-nya, dimana kecepatan W-nya itu adalah bukan kecepatan ya, tapi lebar dari lubangnya dikalikan W, jadi 1 meter kuadrat per second dikali 2 meter. Jadi perubahan volumenya adalah 2 meter kubik per second. Dimana velocity pada red dot ini, VA, ini sebenarnya tidak disuruh, cuma kita disuruh misalkan, ini kan udah ketemu ya sebenarnya, 1 meter per second. Ini buat pembuktian aja, dimana V dotnya udah ketemu kan. V dotnya kita masukin, di sini ada V dot per W, jadi V dotnya ini V dot per W di sini bukan masukin pakai 2 meter kubik per second ya, tapi di sini pakai analisis gambar. Dimana 1,8 itu ada di sini, dimana 1,6 ada di sini. Jadi psi 1,8 dikurang psi 1,6 dikalikan dengan 1 per deltanya. Deltanya itu adalah 0,2. 0,2 dapat dari mana? Dari perubahan dari 1,6 sampai 1,8. Di sini ya bisa lihat ya. Ini ada kira-kira ada 2 garis yang lewat ini. Hasilnya berapa? Hasilnya 1 meter per second. Itu untuk kecepatan pada sumbu A-nya, pada dot A-nya. Ini stream function pada sumbu silinder, di mana mengonversikan U dan V dengan variabel R dan theta seperti yang sebelumnya diutak-atik, di mana di sini nggak ada sumbu Z-nya karena ini 2 dimensi doang. Jadi del R UR per del R tambah del U theta per del theta sama dengan 0. Ini buat cylindrical coordinate. Nah, buat incompressible, maka UR-nya sama dengan UR-nya adalah kecepatan pada bidang R ini UR ya, bisa lihat pada gambarnya. Sama dengan 1 per R kali del psi per del theta. Di mana U theta di sini U theta bisa dilihat di mana ya? Oh, U theta karena dia berpindah terhadap theta, maka ini kayak semacam frekuensi angular gitu, jadi nggak bisa dilihatin di sini. U theta sama dengan minus dari del psi per del R-nya. Oke. Untuk incompressible axis-symmetric stream function-nya, ini kan tadi kan planar ya. Ya ini aksis simetrik. Contohnya ada di sini. Yang tadi ini contohnya bukan yang di sini ya.
Ini buat aksi simetrik, jadi bedanya ya seperti penjelasan aksi simetrik. Fungsinya adalah 1 per R dikali del RUR per del R tambah del UZ per del Z sama dengan 0. Ketika diubah ke sumbu cylindrical, maka UR sama dengan minus 1 per R del psi per del Z, dan UZ sama dengan 1 per R del psi per del R. Lanjut, ini untuk compressible, yang tadi kan incompressible, jadi del rho U per del X tambah del rho V per del Y sama dengan 0, karena rho-nya berubah seiring berjalannya satuan X dan Y. Pada bidang koordinat Cartesius, di mana diubah, ini buat compressible itu rho U sama dengan del rho kali rho, del psi kali rho, del psi rho, ini rho-nya di bawah kecil, per del Y, dan rho V-nya sama dengan minus del psi rho kali del X, seperti yang tadi sebelumnya, kenapanya negatif. Ini ada sebab ketiga, adalah diferensial di penurunan linear momentum equation. Di sini akan menyebut bilangan Cauchy, persamaan Cauchys. Di sini kita masuk ke linear momentum, dimasukkan ke kontrol volume. Sebenarnya ini ada di materi sebelumnya di bab ke-4 kalau nggak salah, di mana sigma F sama dengan integral kontrol volume dari rho kali G, ini vektor dari gravitasi, kali D volume tambah integral kontrol surface. Ini ada sigma IJ itu adalah stress sensor ya, kali G normal kali dA dari luasan sama dengan integral kontrol volume del rho V, kecepatannya del T dV tambah integral kontrol volume rho V kali vektor V kali G normal diintegralkan terhadap areanya. Ini disederhanakan menjadi sigma dari F sama dengan sigma F dari sigma force dari badinya ditambah sigma F force dari surface-nya. Disederhanakan seperti ini, dan kemudian sebenarnya ada penurunan lagi, cuma akan sedikit panjang jika ditambahkan. Maka Cauchy's equation-nya seperti ini nanti. Del rho V per del T tambah nabla rho VV sama dengan rho G, vektor G tambah nabla sigma IJ. Oke. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat. Di sini ada sigma yang mewakili YZ, ZX, XZ, dan ini DZ, DX, dan DY-nya. Nah, ini nanti sigma-sigma ini akan masuk ke dalam persamaan Cauchy selanjutnya yang menggunakan metode matriks. Nanti akan dijelaskan. Sebab ketiga nomor 1 ini menggunakan infinitesimal kontrol volume, di mana kontrol volume diperkecil menjadi sebuah poin, maka perubahan X momentumnya itu menjadi seperti ini. Integral kontrol volume del rho U per del T kali dV sama dengan del per del T, di mana yang diturunkan adalah rho kali U terhadap del T kali dx, dy sama dz-nya. Dx, dy, dz-nya. Menurut gambar sebelah samping ini, menjumlahkan semua outflow dan mengurangi dari inflow-nya, kita akan memperoleh total net dari outflow dari sumbu X momentumnya melewati control surface-nya, di mana sigma out dari beta itu adalah konstan variabel yang disamakan pada semua surface di semua bidang muka. Sigma out dari beta kali m dot u dikurang sigma in beta m dot u sama dengan del x rho uu tambah del dy rho vu tambah del dz del z rho wu kali dx dz-nya. Nah ya ini persamaan yang disederhanakan untuk f surface dari x-nya doang, belum dari y, belum dari z. Jadi ntar kalau misalnya dari y sama dari z itu nanti diubah lagi. Diubahnya di mananya? Diubah di sigmanya nanti. Ini kan sigmanya x, yx sama zx. Berarti nanti ini kalau misalnya di sumbu y, berarti diubah menjadi ada yang YY, di sini ada yang YX, ada yang YZ. Oke. Nah, ini alternatif formnya dari Cauchy's equation. Tadi kan udah ada. Nah, ini ada alternatif formnya sebenarnya penurunan dari rumus-rumus yang tadi.
di mana hasilnya adalah rho del V per del T tambah V, ini kecepatan vektor dari kecepatannya, produk dari nabla perubahan dari kecepatan, vektor kecepatannya, sama dengan rho dv kecepatannya per dt sama dengan rho g kali nabla sigma ij. Ini penurunannya menggunakan hukum kedua Newton, di mana sigma F sama dengan ma, A-nya itu percepatan adalah dv per dt, di mana rho dx dz itu sama dengan m ya tadi ya, kalikan dv per dt. Rho dv per dt tadi baru aja di slide sebelumnya itu rho g kali nabla sigma ij. Untuk koordinat kartesius, persamaan equation-nya menjadi seperti ini, dimana ini berubah misalnya di x komponen itu kan seperti yang tadi saya bilang, ini kan pakai sigma xx, sigma yx, sigma zx ya kan. Cuma kalau misal di sumbu y, ini berubah lagi jadi xy, y, zt. Kalau di sumbu z, berarti berubah jadi xz, yz sama zz. Nah, ini kan tadi ini Navier-Stokes equation. Di sini kita mempelajarin bahwa sebelumnya itu kan kita udah mempelajarin bahwa ada 3 Cauchy's equation dan 1 persamaan kontinuitas, di mana kita itu membutuhkan equation lain untuk menyelesaikan variabel-variabel yang belum ditentukan, unknown variable. Di sini ada 10 unknown variable yang tadi sebelumnya disebutin. Ada rho, u, v, w, sigma xx, sigma xy, sigma xz, sigma yy, yz, sama zz. Kita membutuhkan equation lebih dari itu, butuh 6 lagi karena tadi baru ketemu 4. Equation ini disebut constitutive equation, persamaan konstitutif. Ini bentuknya matriks seperti yang tadi saya sudah ancang-ancangkan, di mana sigma ij berbentuk matriks ini dari xx, xy, xz, di mana ini y diubah jadi yx, yy, yz. Nah, ini pokoknya seperti ini, sama dengan matriks dari in P. Ini matriks identitas dari negatif P ya, dimana P ini adalah hydrostatic pressure, atau juga bisa kita sebut sebagai thermodynamic pressure, tekanan termodinamik, ketika fluidanya dalam kondisi diam, rest ya. Cuma kalau misalnya fluida dalam kondisi bergerak, nanti ditambahkan oleh tau, xx, xy, xz ya. Nah, sebenarnya ini tidak menjelaskan jawaban dari yang tadi, dimana kita menambahkan equation untuk menentukan jawaban variabel lain, tapi di sini kita malah menambahkan P secara matematis ya. Cuma secara konsepan, ketika kita udah masukkan persamaan P dan taunya, itu akan menghasilkan angka yang jelas gitu buat sigma ij-nya di sini. Nah, ini kalau misalnya udah dimasukin taunya, persamaannya udah bukan constitutive equation lagi, tapi menjadi viscous stress tensor. Di sini ada P ketika incompressible, P-nya itu nggak bisa dijabarkan sebagai thermodynamic pressure gitu, tapi P-nya di sini adalah mechanical pressure, di mana mechanical pressure ini adalah gaya tekan normal terhadap fluida dalam elemen tersebut gitu. Ada beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwa ini adalah tekanan rata-rata, di mana mechanical pressure sama dengan rumusnya minus 1/3 sigma xx tambah sigma yy tambah sigma zz. Nah, ini adalah contoh kasus, ini kasus tambahan aja. Di sini di dunia ini ada 2 tipe fluida, ada yang Newtonian sama non Newtonian. Di sini ada grafik mengatakan ini ada yang ini Newtonian field ya. Ini Newtonian field yang warna merah. Ketika fluidanya itu tidak mengikuti aturan ini, ketika shear stress-nya bertambah sering dengan shear strain-nya, maka itu disebut Newtonian fluid. Ada 2 tipe, ada shear thinning sama ada shear thickening. Shear thinning itu Nah, di sini kita bisa kita lihat sendiri, ketika shear thinning itu ketika fluida itu di shear fluida tersebut digerakkan secara kasar gitu, maksudnya dikenakan gaya dengan cepat gitu, itu menjadi less viscous gitu. Nah, ketika kebalikannya,
untuk thickening fluid, shear thickening fluids atau juga disebut dilatant fluids bergerak ke balikannya ketika digerakkan dengan gaya yang berlebihan, the more it's sheared, the more viscous it become. Jadi kalau dilatant fluids itu contohnya seperti pasir hisap atau yaitu. Jadi ketika kita bergerak biasa aja itu bisa padat, cuma kalau misalnya kita pelan-pelan itu kita bisa lama-lama kelep gitu dengan pasir hisap. Jadi kuncinya di situ. Nah, ini lanjutannya kita di sini ngebahas cuma buat Newtonian fluid ya. Buat non Newtonian fluid itu di kasus lain. Ini tadi tahu IJ-nya dijabarkan lagi menjadi komponen-komponen lain nih, ada 2 mu. Nah, di sini ada timbul persamaan baru di permitivitas I sama J. Itu adalah strain rate tensornya. Kalau tadi stress tensornya itu adalah dari sigma, kalau ini ada dari permitivitasnya. Lanjut lagi, ini pada koordinat kartesius berubah menjadi seperti ini. Mensubstitusikan koordinat kartesius ini ke dalam persamaan Cauchy menjadi seperti ini. Rho du per dt sama dengan min del rho min del p per del x tambah rho gx tambah 2 mu del kuadrat u per del x kuadrat tambah mu del y dalam kurung del v per del x tambah del u per del y tambah mu del, di dalamnya ada del w per del x tambah del u per dz diturunkan terhadap del z. Ini adalah persamaan untuk Navier-Stokes, di mana incompressible ini seperti ini. Ketika masuk ke persamaan kontinuitas seperti ini, tadi udah dijabarkan ya, recapnya di sini. Untuk komponen x-nya itu ada di sini, di mana di sini mementingkan sumbu x-nya aja. Recap aja sedikit di sini. Di sini kita bisa lihat kalau misal komponen x sama y kita bisa bandingin sendiri ya. Di sini ada u, kalau di komponen x pakai u semua, kalau di sini pakai v semua. V. Nah, kalau misalnya komponen Z kebalikannya lagi pakai W semua. W semua. Gravitasi di sini terhadap sumbu. Ini lupa saya ganti ya. Ini harusnya terhadap sumbu Y, ini terhadap sumbu Z. Nah, ini untuk Navier-Stokes pada bidang koordinat, di mana U, V, W-nya diganti sama R, theta sama Z. Ini ya, buat incompressible diturunin lagi, masukin persamaan sebelumnya, seperti yang sebelumnya. Akan menjadi seperti ini. Kemudian ini ada taunya lagi ketika viscous stress sensornya dalam cylindrical koordinat. Yang tadi kan dalam Cartesius koordinat ya. Ini dalam cylindrical. RR, R theta, RZ, theta R, theta theta, theta Z, ZL, Z theta, ZZ. Nah, ini adalah subbab terakhir di mana menjelaskan tentang beberapa analisa fluida pada beberapa persoalan. Langsung aja, yang pertama ada ketika diberikan steady flow dalam 2 dimension incompressible, di mana vektor kecepatan v-nya adalah uv itu sama dengan ax tambah b vektor i tambah min a tambah cx dalam vektor j. Kita di sini disuruh menentukan tekanan fungsi pada fungsi tekanan dan satuannya dimasukkan dengan X dan Y. Pertama ini kan kita tahu ini incompressible, berarti kita masukin persamaan yang tadi, kontinuitas yang incompressible. Nah, ini kita masukin di mana del V ini kan sama 0. Ini kenapa A min A itu adalah turunan dari ini ya. Ini kan del U per del X. Turunin jadi A del V per del D diturunin lagi jadi min A di sini kan. Nah, oke. Sama dengan 0 ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini adalah incompressible. Consider the UI component of Navier-Stokes. Jadi di sini kita menggunakan persamaan tadi Navier-Stokes tapi yang sumbu Y, di mana dijabarkan seperti ini tadi persamaannya. Kita masukin di sini del V per del T-nya itu 0. U-nya adalah AX tambah B dikali C itu adalah konstanta dari del V per del X tambah V-nya itu min A tambah CX
del V per del D nya adalah min A, W nya itu nggak ada, jadi sama dengan 0. Sama dengan dikurang del P per del D tambah rho Gx, dimana nggak ada Gx nya, tambah mu, ini semuanya 0 karena diturunkan 2 kali. Maka kita akan dapat persamaan seperti ini. Ini adalah buat y nya, sementara yang berikutnya adalah buat x nya. Sama, cuma menggunakan Navier-Stokes yang sumbu x. Nah, kemudian ini kita turunkan, bukan kita integralkan, Ini kan del D nya pindah ke kanan, ya kan? Jadi rho kali min b kita integralin, jadi tambahin y di sini, tambahin y di sini, y kuadrat per 2, sama kayak integral biasa. Del p nya kita integralkan terhadap p, berarti jadinya fungsi p dalam kurung xy. Ini fungsi p dalam xy. Ini adalah konstanta, di mana konstanta ini adalah fungsi dari x gitu. Sini kita misalnya lagi, ini buat del p del x. Di sini kita bakal ketemu Gx-nya dari persamaan yang x momentum equation-nya. Nah, setelah Gx-nya kita ketemu di sini, Gx-nya itu berapa? Gx-nya dimasukin ke sini. Gx dimasukin ke sini, kita dapat persamaan Pxc sama dengan rho minus a kuadrat x kuadrat per 2 minus ab x min bcy min a kuadrat y kuadrat per 2 tambah c. Contoh kasus kedua, soal kedua, ada steady, 2 dimensi, incompressible lagi, dengan fungsi f theta t sama dengan 0. Line vortex-nya itu ada di sepanjang sumbu z. Velocity komponennya adalah ur sama dengan 0, ut nya sama dengan k per r, di mana k itu adalah konstanta. Pertanyaannya adalah pressure dalam fungsi r dan theta. Karena ini adalah incompressible, kita menggunakan persamaan Navier-Stokes yang incompressible, kontinuitas yang incompressible ini ya. Kita masukin ini sama dengan 0, dimana 1 per r kali 0 itu adalah del RUR per del L 0, tambah 1 per r kali 0 lagi. Kenapa 0? Karena u theta per del theta-nya itu 0 juga, tambah uz-nya gara-gara nggak ada, kita nolin sama dengan 0. Jadi ini adalah membuktikan bahwa ini compressible. Selanjutnya kita determine dari theta komponennya. Sama yang tadi, kalau tadi kan y komponennya, kemudian x komponennya, kalau sekarang theta komponennya dulu, baru r komponennya. Theta komponennya ketemu ini isi 0 semua, 0 0 0 0 0 0. Jadi sebelah kiri 0, sisanya ini, ya kan. Tambahin 0 gara-gara nggak ada g theta-nya. Terus ini ada mu kali k kuadrat, ini semuanya 0. Ini kurang ini 0, jadi hasilnya del p per del theta-nya sama dengan 0 buat momentum theta, dan del p per del r-nya itu sama dengan rho k kuadrat per r pangkat 3. Oke. Ini ada P, nanti kita ketemu PR di sini. Persis sama seperti tadi, tinggal ini kan GR-nya udah ketemu, G aksen R udah dapat dari R-nya. Nanti diintegralkan, dapatnya ini. Habis itu nanti ketemu GR masukin ke atas ini. Dapatkan fungsi pressure dalam R dan theta. Tambah C di sini. Oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.